dari beberapa bagian. Yang pertama, sistem pencatatan internal. Seorang manajer pemasaran mengandalkan laporan pencatatan internal mulai dari pesanan, penjualan, harga, tingkat persediaan, sampai ke piutang dan utang. Sistem pencatatan internal meliputi informasi tentang, yang pertama ada siklus pesanan sampai pembayaran dan sistem informasi penjualan. Dalam siklus pesanan sampai pembayaran, merupakan inti dari sistem pencatatan internal, karena perwakilan penjualan, penyaluran, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan, di mana departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinan ke berbagai departemen, dan memesan ulang barang-barang yang habis. Yang kedua ada sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat. Dengan adanya gadget teknologi, mengubah sistem informasi penjualan dan memungkinkan wiraniaga mendapatkan informasi dari detik ke detik. Materi kedua yaitu tentang menganalisis lingkungan makro, terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada kebutuhan dan tren. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu merespon dan mengenali kebutuhan dan tren masyarakat yang dapat memberikan keuntungan. Dalam kebutuhan dan tren ini, kita membedakan antara fate, trend, dan megatrend. Fate adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua ada tren. Tren adalah arah dan urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Yang ketiga ada megatrend, digambarkan sebagai perubahan besar dalam sosial, ekonomi, dan politik, serta teknologi yang lambat terbentuk dan setelah terjadi sehingga perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu bahkan dalam waktu lama. Yang kedua ada mengidentifikasi kekuatan utama, yaitu kekuatan ini mempresentasikan antara hal-hal yang tidak dapat dikendalikan dan yang harus diamati serta direspon oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu lingkungan demografis. Kekuatan demografis yang diamati pemasaran adalah populasi karena masyarakat adalah pembentuk pasar. Materi keempat yaitu lingkungan makro utama lainnya, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama lingkungan ekonomi, yaitu daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. Yang kedua ada lingkungan sosial dan budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan nilai dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan profesi konsumen. Yang ketiga ada lingkungan alam, di mana kerusakan alam akan menjadi masalah global yang utama. Dan materi terakhir yaitu tentang lingkungan teknologi. Pemasar harus memperhitungkan tingkat perubahan teknologi yang semakin pesat, semakin bertambah canggih, sehingga dengan teknologi kita mampu mengetahui apa saja yang diinginkan konsumen dan bagaimana persaingan pasar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.